Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Tapari Tausiah pagi hari. Ya, tentunya masih bersama Ibu Majelis Taklim Nurul Yakin dan Pak Ustadz Irwan Hamid. Nah, Pak Ustadz, untuk di segmen kali ini kita ada pertanyaan ya dari dua penanya untuk segmen 3 ini. Penanya pertama dari Ibu Haja Luma, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya mengenai Sayyidah Radiyatul Adawiyah. Apakah Sayyidah Radiyatul Adawiyah pernah menikah? Saya kira itu pertanyaan saya, Ustaz. Terima kasih. Ya, mungkin itu tadi pertanyaannya, Pak Ustadz. Mungkin langsung bisa dijawab. Silahkan Pak Ustadz. Bahwasanya kalau ditanyakan tentang perihal keadaan Rabi'atul Adawiyah, apa pernah menikah? Setelah kita simak secara seksama, ternyata beliau tidak menikah sampai beliau meninggal dunia. Kenapa? Sesungguhnya cintanya sudah diserahkan secara keseluruhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tak ada lagi hasrat, tak ada lagi syahwat yang membuncah di dalam dada beliau kecuali hanya cinta kepada Allah dan Allah saja. Jadi kalau berbicara tentang nikah, Rabi'atul Adawiyah tidak menikah sampai beliau berpulang. Jadi sampai akhir hayat tidak menikah seperti itu, Ya, Pak Ustadz ya? seperti itu. Ya, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini Pak Ustadz ya, dengan Ibu Vivi Hardianti, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya bertanya Ustaz. Pertanyaan saya yaitu, apa alasan sehingga Rabi'atul Adawiyah tidak menikah, sedangkan nikah itu adalah sunnah? Ya, demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi pertanyaan dari Ibu Vivi Hardianti. Bisa langsung dijawab mungkin seperti itu, Pak Ustadz? Bahwa sesungguhnya Rabi'atul Adawiyah mengambil sikap tidak menikah. Mengapa tidak menikah? Sementara ini adalah merupakan sunnah. Bahwa kita harus memahami hukum dari nikah itu ada beberapa. Ada hukum nikah dia wajib karena dia seorang yang punya hasrat besar, syahwat yang tinggi dan memiliki kemampuan untuk itu. Lalu kalau dia tetap bertahan, bisa jadi dia melakukan hal-hal yang mengkhawatirkan. Dan kita diingatkan, la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Kalau mendekati saja dilarang, apalagi melakukan zina. Maka untuk perihal ini, orang yang semacam ini wajib. Tapi bagaimana dengan perihal daripada Sayyidah Rabi'atul Adawiyah ini? Beliau beda, karena beliau kecintaannya akan dunia terluluh lantahkan. Ya, hampir dikatakan tak ada sama sekali. Karena semua prioritas perhatiannya melulu dan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau berbicara tentang nikah, bukan berarti dia ini tidak pernah dilamar. Pernah dilamar. Beberapa orang ulama datang, sampai kemudian mereka ini musyawarah mufakat, memberi keputusan Hasan Al-Basri lah yang bisa menjadi perwakilan mereka. Dan ternyata Hasan Basri diajukan pertanyaan yang kiranya dengan itu bisa memenuhi persyaratan untuk menikahi Rabi'atul Adawiyah. Di antaranya pertanyaan itu adalah apa? Kalau saya masuk ke dalam liang lahat, bisakah saya menjawab pertanyaan mungkar wa nakir? Man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, ma imamuka, ma qiblatuka, man ikhwanuk? Katanya saya tak bisa memberikan jaminan. Kalau begitu, ternyata tidak masuk dalam persyaratan. Ya. Kita tahan dulu Ustadz. Ini tambah menarik. Sayyidah Rabi'atul Adawiyah ini begitu menginspirasi ya. Kita akan lanjutkan tausiah ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Tapari Tausiah Pagi Hari. Hanya di Net TV Sulsel.
Anda kembali menyaksikan tentunya Tapari di Net TV Sulsel. Ya, saya ingin mengecek semangatnya dulu untuk Ibu Majelis Taklim. Tapari. Masya Allah. Nah, sekarang kita udah ada di segmen keempat, Pak Ustadz. Namun masih ada pertanyaan dari Ibu Majelis Taklim, dari Majelis Taklim Nurul Yakin. Seperti itu. Ini dari Ibu Hamidah Nur. Ya, silakan Ibu dengan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana cara kita untuk bisa mengikuti jejak Rabiatul Adawiyah? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi pertanyaannya dari Ibu Hamidah Nur. Mungkin bisa dijawab langsung, Pak Ustadz, silakan. Bagaimana kiat dan cara kita mengikuti jejak dari Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah? Menarik memang bahwa sosok daripada wanita sufi yang betul-betul masuk dan merasuk dalam cinta dan kecintaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pasti banyak orang-orang yang penasaran, bagaimana sih? Karena ini memang sulit. Akan tetapi kalau kita betul-betul serius, insya Allah paling tidak ada hal-hal yang bisa kita ikuti dari kehidupan beliau. Mungkin bisa kita ambil sebahagian, tidak keseluruhan. Tapi alhamdulillah kalau bisa secara keseluruhan. Bagaimana cara kiat-kiatnya untuk mencapai ini? Pertama, Rabi'atul Adawiyah sama sekali tidak pernah memasukkan makanan dan minuman yang haram di dalam dirinya. Kullu lahmin nabata min haramin pannaru aulabi. Segala makanan yang masuk menjadi daging, menggorogoti di dalam diri kita, itu menjadi asbab terhijabnya kita kepada Allah. Sehingga sulit untuk melakukan ibadah. Dan bagaimana bisa membuat kita jatuh cinta? Maka pertama adalah jangan sama sekali memasukkan makanan yang halal, makanan yang haram, ya, kecuali makanan yang halal saja. Begitu juga minuman. Kemudian, kalau kita melihat jejak bagaimana Rabi'atul Adawiyah di segmen yang lain, di mana datang orang kaya, dia mau memberikan bantuan. Ini saya kasih harta untuk kamu, khusus untuk kamu. Tapi Rabi'atul Adawiyah menolak. Apa kata beliau? Aku tak berhasrat dengan hartamu, tentang dunia ini. Karena sesungguhnya aku tidak tahu dari mana engkau ambil harta itu, dengan jalan apa. Maksudnya tanda kutip, halal haramnya masih dipertanyakan. Karena kebanyakan orang-orang sekarang memperkaya diri dengan segala potensi-potensi dan cara-cara yang belum tentu benar. Maka pertama harus cuma memasukkan di dalam diri kita, jasad kita ini, makanan dan minuman yang halal. Yang kedua, beliau punya kebiasaan apabila malam tiba, karena memang senantiasa dia dalam rindunya kepada Tuhan, maka dia sangat gembira. Ada saat malam muncul di situ kesempatan untuk fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Allah sendiri kasih tahu kita, kalau kau mau mendapatkan makam yang terpuji, lakukan, dirikan salat tahajud. Maka disitulah beliau bermunajah, disitulah beliau berkhidmat, beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana di dalam Quran dikatakan, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Jauh lambung dari pembaringan, artinya qillatun naum, kurang tidur. Tidak seperti kita, tidur banyak, beliau tidur kurang. Bayangkan, beliau itu dijual saat datangnya masa kelaparan di Basra, maka beliau diculik. Diculiklah, lalu dibawa ke pasar budak. Kemudian dijual dengan 6 dirham. Iya, ini semakin menarik Pak Ustadz. Iya. Ya, saya semakin penasaran dan tentunya ibu-ibu juga. Kita akan lanjutkan ya selepas jeda berikut ini. Pemirsa Setianet TV, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Net TV Sulsel Tapari. Tausiah pagi hari.